Karena sama-sama kita pahami bahwa iman yang baik dari seseorang, maka tentu menuntut seseorang ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang baik yang kita miliki menuntut kita memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai. Alhamdulillah, kita melanjutkan perbincangan seputar interaksi dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita sama-sama pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 175. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 175 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahtihim ilaihi siratan mustaqima. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, adapun orang-orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu billah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasamu bihi, lalu mereka berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan mereka juga akan diberi keutamaan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Untuk apa? Untuk meniti siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Saudara-saudaraku yang saya cintai, seorang muslim wajib baginya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dengan pegangan yang kuat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Jurair mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam wa'tasamu bihi di ayat ini itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Begitu juga di dalam tafsir Al-Azhar, ya, karya Profesor Dr. Hamka, ya, memaknai wa'tasamu bihi di dalam ayat ini juga adalah berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai cahaya untuk menyinari jiwa. Sebagai cahaya untuk menyinari jiwa, dipahamkan, lalu kemudian diamalkan Al-Quran. Dipegang teguh untuk dijalankan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku sekalian yang saya cintai, seorang muslim itu wajib baginya untuk memiliki interaksi yang kuat, yang kokoh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak hanya Allah memerintahkannya, tetapi Allah akan menyediakan baginya, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, mereka akan diberi keutamaan, bahkan mereka akan diberi petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Hanya dengan Al-Quran kita akan bisa meniti jalan yang lurus ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, kita sering mendengarkan dari para ustadz kita, para kiai kita, Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan ketetapan atau sunnah Rasulnya. Saudaraku yang saya cintai, jika hati kita ini telah mencintai sesuatu, maka tentulah kita ini akan melekat padanya. Hati kita, perasaan kita, karenanya kemudian ada rasa rindu di sana, ya, ada sesuatu harapan di sana yang tidak ingin terputus darinya. Begitupun ketika kita ini ingin tetap erat dan berpegang dengan Al-Quran, maka cinta kepada Al-Quran itu adalah modal dasar yang harus tidak boleh diabaikan. Agar kita bisa berpegang teguh, agar kita bisa berinteraksi kokoh,
maka yang pertama harus kita hadirkan dalam diri kita adalah rasa cinta kepada Al-Quran. Mengapa demikian? Karena sama-sama kita pahami bahwa iman yang baik dari seseorang, maka tentu menuntut seseorang ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang baik yang kita miliki menuntut kita memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah. Maka ketika kita sebagai hamba yang mencintai Allah, maka tentu kita juga memiliki rasa cinta kepada Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada di antara kita yang menyatakan diri mencintai Allah tapi tidak mencintai firman-firmannya, maka itu sungguh menjadi persoalan. Kenapa? Pada saat kita di dunia ini, yang kita bisa berinteraksi dengan Allah secara langsung itu adalah melalui firman-firmannya. Karena Allah itu maha ghaib. Dan Allah berinteraksi kita dengan firman-firmannya, menyampaikan kepada kita. Dan kita pun seharusnya berinteraksi dengan Allah, itu juga diantaranya adalah dengan firman-firmannya. Maka ketika kita ini mencintai Allah, maka haruslah kita ini mencintai firman-firmannya. Dari sahabat Anas, pernah diriwayatkan an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala, ya, beliau mengatakan thalathun, ada 3 perkara, mangkunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada di dalamnya maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ya, beliau sampaikan bahwa ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Maka ketika kita mencintai Allah melebihi segala sesuatu, maka haruslah hadir kecintaan kita kepada firman-firmannya Al-Quran. Maka saudaraku, kalau kita ingin memulai atau meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, tidak bisa tidak, maka cinta kepada Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kita hadirkan. Bahkan Abu Ubaid berkata, ya, la yus'alu abdun, ya, seorang hamba tidak akan ditanya an nafsihi, terhadap dirinya, tentang dirinya, illa bil Quran, kecuali dengan Quran, kecuali dengan Al-Quran. Dan kata beliau, fa in kana yuhibbul Quran, maka apabila dia ini mencintai Al-Quran, ya, fa innahu yuhibbullah wa rasul, maka sesungguhnya dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal pertama agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran adalah mencintai Al-Quran. Nah, yang kedua, setelah kita mencintai Al-Quran, maka disitulah kemudian kita bisa melanjutkan dengan pola-pola interaksi yang lain. Nah, pola interaksi yang harus kita bangun dengan Al-Quran setelah membangun rasa cinta kepada Al-Quran sebagai firman Allah, itu adalah membacanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang didatangkan padanya Alkitab, yatlunahu, mereka kemudian membacanya, haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, kata Allah, mereka inilah orang yang beriman dengannya. Maka saudaraku yang saya cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi yang harus kita bangun dengan Al-Quran itu adalah membacanya dengan bacaan yang benar. Maka jangan heran, ya, ada seorang sahabat yang cukup terkenal kisahnya, ya, Abdullah bin Amr. Ya, beliau ini pernah berkisah, menyampaikan kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah bahwa beliau ini, ya, bisa membaca Al-Quran khatam 1 hari. Jadi sahabat Abdullah bin Amr ini cukup dikenal dengan sahabat yang sangat luar biasa ahli ibadah. Ya, malamnya beribadah kepada Allah, ya, membaca Al-Quran, ya, qiyamul lail, siangnya beliau berpuasa. Nah, pada suatu saat beliau ini menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sahabat Abdullah bin Amr ini punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Maka Rasulullah mengatakan,
hatamkanlah Al-Quran itu dalam waktu 30 hari. Lalu beliau juga masih protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini masih muda, masih kuat. Ya. Berikanlah saya kesempatan untuk menggunakan waktu muda saya ini dengan kekuatan saya ini dalam beribadah. Lalu Rasulullah mengatakan, hatamkanlah Al-Quran dalam waktu 20 hari. Ya. Dia pun masih protes, ya, minta kepada Rasulullah diperkenankan lebih dari itu, karena baginya menghatamkan Al-Quran sehari saja bisa, apalagi 20 hari. Ya. Maka sangat ringan baginya. Ya. Lalu kemudian permintaan ini berulang-ulang disampaikan, sampai akhirnya Rasulullah memberikan, ya, berkenan untuk memerintahkan dia hatamkanlah Al-Quran itu tidak kurang dari 3 hari. Nah, artinya apa? Bahwa interaksi kepada Al-Quran itu luar biasa, ya, menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan sebagai bukti keimanan kita. Ya. Sebagai bukti keimanan kita. Adapun masalah berapa kali hatam, itu ya kita ngikuti saja petunjuk Rasulullah. Sekurang-kurangnya kita hatamkan 1 kali dalam 1 bulan. Nah, ini yang kedua. Maka menjadi penting bagi kita untuk punya perhatian interaksi dengan Al-Quran ini melalui tilawah. Jangan sampai kita ini kemudian dinina-bubukkan dengan ungkapan-ungkapan, ya mending baca terjemahnya daripada baca Al-Qurannya kalau kita nggak ngerti maknanya untuk apa, dan seterusnya. Karena nas Al-Quran mengatakan, yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Orang-orang yang baca Al-Quran dengan bacaan yang benar, Al-Qurannya dibaca dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kemudian juga bisa kita dapati dalam surat Al-Fatir, ya, surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Allah berfirman di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kita ini sesungguhnya hidup itu kan ingin berniaga dengan Allah, dan tidak ingin perniagaan kita dengan Allah ini rugi. Ya, dan di antara cara kita untuk bisa berniaga dengan Allah tanpa kerugian itu adalah alladzina yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak sirran wa alaniyah, dalam keadaan sepi, tersembunyi atau dilihat orang. Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengharap, ya, perniagaan kepada Allah yang tidak merugi. Jadi tilawah Al-Quran kita ini adalah perniagaan kepada Allah yang akan dibalas oleh Allah, dan balasannya luar biasa. Sudah sangat kita dengar, sudah sangat kita kenal, sudah sangat kita pahami. Tidaklah dibaca alif lam mim itu kecuali alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, dan setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Saudaraku yang saya cintai, yang ketiga interaksi dengan Al-Quran itu adalah mentadaburinya, memahaminya. Ya, Allah tegaskan dalam surat Muhammad ayat yang 24, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan, memahami, ya, mencerna makna Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Seharusnya seorang yang mengatakan diri beriman itu memahami makna Al-Quran, mentadaburinya. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82 Allah sampaikan, afala yatadabbarunal Qur'ana, tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah di dalamnya itu ada banyak pertentangan. Nah, saudaraku, maka di samping membaca tidak cukup hanya dengan membaca, tapi juga harus dengan mentadaburinya. Jadi ini bukan sebuah pilihan, saya mentadaburi saja atau saya membaca saja. Ya, membaca dilakukan, mentadaburi dilakukan. Membaca kita lakukan sebagai bukti atau pembuktian keimanan kita di hadapan Allah. Lalu mentadaburi Al-Quran itu adalah proses kita bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kemudian kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah untuk berada tetap
di jalan yang lurus, siratan mustaqimah. Nah, yang berikutnya, yang keempat, saudaraku yang saya cintai, bentuk interaksi kita kepada Al-Quran yang keempat, ya, setelah mencintainya, membacanya, memahaminya, adalah menghafalkannya. Ya, menghafalkannya. Ya. Jadi ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, ya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Apa sabda Rasulullah SAW itu? Rasulullah pernah bersabda, "Man qara al-Qur'an," siapa yang baca Al-Qur'an, "fastadharahu," lalu kemudian dia menghafalnya, ya. "Fahalun halalahu," lalu menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an. "Wa haramun haramahu," lalu mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. "Dakhalallahu al-jannah," maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka bentuk interaksi kita keempat kepada Al-Quran adalah menghafalnya. Ya, dan dalam konteks menghafal ini luar biasa. Ketika kita bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah pertama menyempurnakan sholat kita dengan bacaan Al-Quran yang kita hafal itu. Ya. Yang berikutnya tidak hanya itu, Allah berikan kita kesempatan untuk menaiki jenjang derajat yang mulia dengan hafalan-hafalan kita itu. Ya. Dan banyak lagi janji Allah kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima yang tidak kalah penting setelah kita mencintai, membaca, ya, mentadaburi, menghafalnya, adalah mengamalkannya. Mengamalkan. Kenapa? Karena Al-Quran ini baru bisa menjadi petunjuk hidup kita ketika Al-Quran ini kita jalankan dalam kehidupan kita. Ya, ketika Al-Quran ini kita jalankan dalam kehidupan kita. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi tadi, ya, fahalun, lalu dia menghalalkan halalahu, ya, apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, artinya yang dihalalkan oleh Al-Quran, yang diperbolehkan itu diambil, wa haramun haramahu, dan mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, meninggalkan maksudnya, maka dakhalallahu al-jannah, dia akan masuk surga. Artinya apa? Melaksanakan Al-Quran. Nah, maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak hanya berhenti pada sekedar mencintai, membaca, mentadaburi, ya, menghafal, tapi melaksanakannya itu menjadi sebuah proses kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang lurus. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini baru akan bisa menjadi petunjuk hidup kita ketika kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah mendakwahkannya. Interaksi dengan Al-Qur'an setelah kita mencintainya, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, adalah mengamalkannya. Setelah itu adalah mendakwahkannya. Kita juga perlu berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk mendakwahkan Al-Quran. Ya, maka kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal, sangat kita hafal dalam surat An-Nahl ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah manusia, dakwahilah manusia itu ila sabili rabbika, menuju kepada jalan Tuhanmu. Apa jalan Tuhanmu itu? Ya, Islam. Apa jalan Tuhan kita dan Islam itu? Kandungannya adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka kalau kita mendakwakan Islam kepada orang, kepada keluarga kita, ya mendakwakan Al-Quran. Ya. Tentu juga mendakwakan sunnah-sunnah Nabi sebagai penjelas dari Al-Quran. Ya. Ud'u ila sabili rabbika. Nah, maka perintah untuk mendakwakan Al-Quran kepada manusia ini menjadi penting untuk kita lakukan. Dan tidak perlu menunggu kita sampai memahami seluruh Al-Quran baru kita dakwahkan. Karena perintahnya untuk mendakwahkan Al-Quran ini adalah balighu anni walau ayat. Meski satu ayat. Nah, oleh karenanya, maka menjadi penting bagi kita untuk
membekali diri kita untuk bisa mendakwakan Al-Quran ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita ke dalam menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk Allah, keluar kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk berada di petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dengan interaksi kepada Al-Quran yang utuh ini, maka kita akan bisa menjalankan Al-Quran, menjalankan Islam dengan maksimal, dan mudah-mudahan itu menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.